Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kataba al-mu'minina syara kama kutiba al-ladzi ummati rasulullah rahman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada 26 kita insyaallah bulan akhir setelah 25 tahun Tuhan kita sampai akhir tahun di dalam Islam ada dua kata beribadah. Yang pertama ada yang disebut dengan ibadah yang disebut dengan syirah atau syirah, yaitu ibadah individual personal. Yang kedua yang disebut ibadah muta'addiyah. Muta'addiyah itu ibadah sosial. Nah, ibadah syirah atau syirah, ibadah individual adalah ibadah yang manfaatnya dan dampak yang dirasakan oleh si pelakunya. Contohnya seperti ibadah sholat, ibadah saum, ibadah haji. Itu disebut ibadah syirah, wasyirah individual. Atau kita kenal dengan ini ibadah makhluk, ibadah yang sudah dipola perintah dan contohnya Allah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulullah. Kita tidak boleh membuat aturan-aturan di sini. Tidak boleh kurang, tidak boleh dilebihkan kepada makhluk. Jika sudah hafal aturannya, kaidah usulnya, awal asal perintahnya dalam ibadah menunjukkan tolak, dilarang, sehingga ada perintah, ada contoh. Sholat dilarang, cuma yang sholat dia sholat sorangan, itu ada perintah, ada contoh. Saum sama, haji sama, itu kaidah usulnya gitu. Jadi al-sunnah atau dari ibadah al-sunnah itu yang disebut dengan ibadah makhluk yang tadi disebut syirah. Kalau ibadah muta'addiyah adalah ibadah yang manfaat dan dampaknya dirasakan oleh si pelaku dan orang lain dan orang-orang yang lainnya. Disebut ibadah sosial. Kalau disebut ibadah itu kan diniatkan karena ibadah itu kan penghambaan. Asal katakan budak, perbudakan. Bagaimana seorang budak mengabdi kepada tuannya. Kita sebagai hamba Allah mengabdi, membudakkan dirilah. Sebagaimana saya mau yang kecil di hadapan Allah disebut penghambaan, pengabdian. Dalam bahasa fikih itu at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perintah dan meninggalkan yang lain ibadah. Kalau sosial itu kan kaitannya berhubungan dengan masalah masyarakat atau berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Kita kenal manusia itu makhluk sosial. Selain individu, makhluk sosial, makhluk yang berhubungan dengan orang lain, interaksi dengan yang lain. Nah, di dalam kaitan dengan ibadah itu ternyata di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu yang paling banyak bicara masalah muamalah, masalah-masalah sosial itu lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang khusus, ibadah-ibadah yang makhluk. Bahkan ayat-ayat hukum itu
Kata para berbeda pendapat, ada yang mengatakan hanya 500 ayat, mengatakan hanya 800 ayat, ada yang mengatakan 150 ayat. Yang berhubungan hukum, yang lainnya itu berhubungan dengan masalah sosial, kemasyarakatan, hubungan manusia dengan manusia. Itu paling banyak. Nah, oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara masalah ibadah, seolah-olah terfokus kepada ibadah makro, ibadah yang sirah, sholat, saum, haji. Sementara ibadah sosial biasa dikesampingkan. Padahal ini keutamaan ibadah saum itu ibadah yang di sosial itu lebih atau lebih banyak. Nah, kemudian ibadah sirah itu, ibadah individual itu, ya seperti sholat, saum, haji, itu pahalanya itu sebatas orang melakukannya. Jadi berakhir atau ditutupi setelah sampai orang itu selesai melakukannya. Itu pahala ibadah yang sirah, yang individual. Sholat berpahala selama orang itu melakukannya. Kalau tidak melakukan tidak ada pahala. Saum sama, haji sama. Dan kalau ibadah sosial itu pahala yang diterimanya adalah selama orang itu melakukan dan orang yang menerima manfaat dari orang itu terus melakukannya. Bahkan sampai orang itu sudah meninggal itu terus pahalanya mengalir. Itu utamanya ibadah sosial. Jadi pahala yang diterimanya oleh orang yang si pelaku, ya, terus selama orang lain memperoleh manfaat dari ibadah si pelaku tadi, bahkan sampai ketika orang yang melakukan ibadah sosial tadi sudah tidak meninggal, sudah meninggal. Itu istimewanya utamanya ibadah sosial. Kalau sholat setahun, kalau saum setahun, selama itu sama orang lakukan haji sama. Nah ibadah sosial itu terus selama orang yang memperoleh manfaat dari ibadah yang dilakukan tadi terus dilaksanakan. Sepertinya katakanlah misalkan membantu orang miskin misalkan, atau membangun masjid, kita kenal dengan sedekah jariyah. Itu amalnya atau amal ibadahnya atau pahalanya itu diperoleh oleh orang yang melakukan amal ibadah saja itu selama orang lain memperoleh manfaat terus. Contoh, ini masjid, ini wakaf, ya, dari al-mukarramnya Abu Yarham, Haji Ilun, tanahnya terus dan Haji Endang. Selama masjid ini dipakai, dimanfaatkan oleh umat Islam ke ibadah, itu yang disebut dengan pahala mengalir. Itu disebut ibadah sosial. Ya, kalau tadi sekali lagi ibadah sirah itu terbatas selama tidak melakukan. Sekalipun hidup tidak melakukan tidak ada. Tapi ini mah ya masih hidup apalagi sudah tidak terus melakukan. Oleh sebab itu ini bahwa nilai yang disebut keutamaan ibadah sosial itu membangun masjid. Bahkan di dalam salah hadis itu kita sudah paham. Apabila anak Adam meninggal, kalau masih meninggal itu putus mengenai dunia. Tidak ada amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia setelah kita meninggal. Jadi tiga, yaitu sedekah tadi sedekah yang dia itu ibadah sosial itu. Dia tidak terasa mensedekahkan apalah gitu, kepentingan sosial. Membuat jembatan saja, membangun masjid, atau yang ini bangun sama-sama membangun masjid. Selama masjid, jembatan dipakai, itu terus mengalir sampai tidak ada ujung selalu dipakai. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, mengajar, menulis buku, atau juga menunjukkan sesuatu. Kita tunjukkan guru, tapi ada orang yang bertanya yang kita tahu kita sampaikan ilmu yang kita tahu. Dalam buku, nah itu disebut sedekah jariyah. Ilmu yang tahu lalu orang misalnya anak yang soleh yang menampak orang tua. Anak yang soleh itu tidak susah, tidak seperti orang itu harus dididikan orang tua.
Ketika orang tua mendidik sejak kecil, sejak lahir dari kandung sampai anak menjadi anak yang soleh, ibadah, mengabdi kepada Allah, taat patuh kepada orang tua, mendoakan orang tua, sampai orang tua yang nyampe. Nah itulah yang perlu kita, artinya tidak sampai diabaikan yang disebut ibadah sosial. Bahkan dalam hadis yang lain ada 7, ada tambahan dari tadi, ada 7 tadi itu yang mengalir kepalanya sampai seorang hamba dikubur dalam kubur. Itu yang pertama itu tadi menggali sumur. Itu tidak lagi sumur. Lalu sumur itu mengeluarkan air, sumur dipakai terus orang memanfaatkan. Nah itu salah pencarian. Subhanallah. Sama ibadah sosial. Yang kedua mengalirkan air. Jalan mengalirkan air sungai. Kalau membuat sungai kan ini mengalirkan air sungai itu tidak tersumbat dari itu juga termasuk sedekah yang terus yang mengalir ibadah sosial. Mengajarkan ilmu yang kita miliki itu ibadah sosial. Kemudian juga menanam pohon. Kalau dulu Rasulullah menanam kurma. Menanam pohon itu setelah pohon kita nanam, kemudian nanti tanam yang kita pohon yang kita tanam itu siapa saja akan memanfaatkannya. Yang bisa mengambil manfaat dari pohon yang kita itu sedekah. Itu amal jariah, itu disebut ibadah sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulunya saya ingat ini di kampung kalau orang tua dia bicara masalah ekonomis. Contoh begini, orang tua nanam pohon kelapa, tidak bicara menanam kelapa tidak, bapak di sekolah sendiri baik. Tidak ada orang tua itu semua menanam. Siapa yang membicarakannya itu? Anak cucunya atau orang lain itu. Ternyata pohon kelapa yang sekarang ditumbangkan oleh anak cucu itu yang itu pak nenek cucu itu, nenek kakek kita yang dulu. Nah itu ternyata surah ajaran Islam itu adalah amal ibadah sosial. Menanam pohon kan kalau sekali itu berhitungan nanam pohon ini 5 tahun berbuah apa menghasilkan buah ini, kalau tidak buat apa. Sekarang kita sudah berpikir pragmatis apa namanya itu. Kalau orang itu berpikir ke depan, ternyata untuk ibadah. Cuma di kampung saya, orang kampung ini, saya ada beberapa pohon kelapa di tanah yang nanam orang tua, itu kan jadi ibadah sosial, ibadah yang manfaatnya dialami, diterima, dirasakan oleh orang yang bersangkutan dan orang lain terus semua itu ibadah sosial. Menggali sumur, mengenai ilmu dan sebagainya. Nah ini bapak-bapak ini sekali lagi ibadah sosial itu penting dan utama, jangan sampai terabaikan, lebih terfokus kepada ibadah amal, ibadah sholat. Memang ibadah sholat itu nomor satu, tidak nomor lain. Sebab ibadah yang lain tadi tidak akan diterima pandangan Allah kalau tidak ada prakteknya pelaksanaan ibadah makhluk tidak sholat. Kan sholat itu nomor angka satunya, kalau yang lain katakan 0. Jadi nanti yang pertama ditanya lalu kan sholat. Kalau tidak amal ibadah sholatnya bagus, maka yang lainnya bagus. Termasuk sedekah jariah segala macam dianggap. Tapi kalau amal sholatnya tidak ada kosong, sekalipun yang tadi hanya dipakai sebagai manusia. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan antara manusia dan manusia sosial, atau seperti tadi yang bisa saya sampaikan, kalau diingatkan dengan niat karena Allah, insya Allah menjadi ibadah. Dan itulah pengalaman senyum saja dengan orang lain gembira, berbuat baik dengan tetangga, itu juga ibadah sosial yang perlu kita terus hidupkan untuk melengkapi ibadah makhluk. Bahkan parahnya atau celakanya ibadah sosial itu bisa merusak ibadah makhluk. Nah, di dalam hadis ada orang yang itu datang pada hari kiamat membawa amal ibadah sholat, saum, zakat, haji, tetapi ternyata dianggap oleh Allah itu bangkrut, failit, ya, failit. Kenapa itu? Karena apa? Karena ibadah makhluk, ibadah sosialnya tadi tidak diperhatikan. Dia menyakiti orang lain,
kebaikan yang tadi dipakai lunasan kan? Amal sholat, amal saum, amal zakat, ya, dan sebagainya pakai lunasan ibadah-ibadah sosial yang tidak baik. Oleh sebab itu supaya seiring, ya, sejalan, ya, antara ibadah mahdoh, ibadah sirah dan ibadah sosial itu mereka sangat perhatikan keduanya. Jangan sama ibadah sosial yang penting sholat tidak perlu begitu. Kan ada orang yang begini, Pak, dengan namanya antara sholat ke saya datang, coba jawab rumah. Bisa jawabkan saya, tidak bisa. Mereka sholat sunnah wajib, berbaik-baik dengan tenang. Ada kadang kami gaduh aku di mata jadi bunyi. Saya jamin pun banyak bertanda sama-sama mantra. Terakhir tapi bukan main. Apa sosialnya bukan main. Tolong menurunkan baik, tapi tidak ada sholat. Sampai ngobrol, malam di padang mantra ngobrol malam. Pasti tidak tenangnya antara sholat ini asal saya tidak tanggi di bawah. Kami masih tidak semua orang kami tidak bisa diiyakan. Tetap saja sholat itu nomor satu, ibadah marah lakukan, dan ibadah sosialnya dengan semua juga harus juga sama-sama dilakukan. Itulah mudah-mudahan dengan mengingatkan kepada kita dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah makronya, ibadah muta'adiyahnya, ibadah sosialnya lebih baik lagi. Dan manfaatnya, bila kita kembali kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.